menginginkan harga tinggi dengan mengacu ke 3-14 ribu sekian, sementara si vendor berkeberatan dia menjual barangnya dengan harga barang dia ditukar dengan 0, sekian koin, apakah dia siap dengan risiko nanti belum adanya nilai pasti yang akan muncul ini sendiri. Nah, otomatis nih di sini sama-sama saling nahan. Kalau sudah saling nahan, transaksi tidak akan terjadi. Tidak ada kesepakatan situ, ekosistem tidak berjalan, enclose tidak ada kematangan situ. Akan ketemu. Jadi ya itulah yang disampaikan Om Agung tadi, pemahamannya memang harus dari segala sisi Om, gitu. Bukannya kita tidak ingin ini bernilai, tapi butuh proses. Gitu. Untuk mencapai ke situ memang butuh proses. Dan kita juga perlu melihat konsep P-network ini tuh apa sih, gitu. Jangkauannya sampai kemana sih, arahannya sejauh apa, gitu. Itu juga harus dipikirkan, gitu. Itu Om, sedikit dari saya paling. Gini maksudnya boleh saya potong dulu, Bos, sebentar. Halo. Silakan. Yuk. Ah, jadi maksud saya juga begini, bukan dari hanya konsensus tapi tidak ada pergerakan nyata di market. Maksud saya begini, di luaran sana negara Asia lainnya seperti Cina dan Vietnam menggaungkan itu dengan senyata-nyatanya. Contoh, misalnya beli properti atau mobil dengan harga 314.000, si vendor tersebut deal bersedia dimasukkan ke marketplace dengan nilai mobil tersebut misalnya 0, sekian, 0,25 kah, 0 berapa. Nah, si vendor udah sepakat, utilitas terjadi. Nah, gitu. Apakah setelah itu nilai terbentuk dari bukan konsensus hanya di data ya, siapa yang ini sekian 300, tapi udah jadi barter nyata di marketplace. Nah, kebanyakan yang 314, terus ada yang macam-macam, mungkin si vendor menilai koinnya ada yang seratusan, ada yang puluhan mungkin. Nah, apakah itu jadi nilai rata-rata nanti? Apakah yang terbanyak gitu dari transaksi nyata si vendor itu? Misalnya ada vendor yang banyak yang bersedia menilai pi dengan harga 314 sekian gitu misalnya. Nah, itu maksudnya. Ya itu Om, tadi sudah sedikit saya singgung. Itu kembali ke masalah keberlangsungan dari vendor itu sendiri dan keberlangsungan dari proyek, gitu. Apakah proyek ini hanya mengandalkan ekosistem selamanya? Kan mungkin tidak. Nantinya mungkin kedepannya akan listing di exchange. Dan itu mengharapkan orang-orang di luar ekosistem itu masuk ke dalam proyek. Nah, apakah Nicholas yakin sudah memperhitungkan ke arah sana, Om? Gitu. Apakah P-network ini apakah P-network ini sanggup bertahan hanya mengandalkan ekosistem yang ada sekarang? Menurut saya itu tidak, pasti nantinya akan ke luar ekosistem, gitu. Dan kalaupun misalkan seperti yang Mas tadi bilang bahwa di luar misalkan ada terjadi, tolong dipastikan apakah itu sudah terjadi real transaksi atau tidak. Kita kembali ke Indonesia aja dulu. Kalau misalkan mau mengikuti ke situ, kita tanyakan ke vendor-vendor apakah siap dengan nilai segitu. Gitu. Itu Om. Iya, iya. Mungkin vendor Indonesia bisa saja mungkin tidak sepakat dengan harga segitu. Nah, maksud saya setelah ada di negara lain yang siap barter dengan barang mereka dengan konsensus sekian, meskipun di Indonesia tidak setuju, kan itu hak sah-sah saja menurut white paper dan roadmap-nya, Ya, nilai ditentukan si vendor. Nah, jika terjadi eh, persentase besar-besaran di angka 3114 misalnya, nah itu apa yang kemungkinan akan terjadi untuk mengenai itu nanti pas listing di open mainnet umpamanya ini. sebetulnya pembahasan ini bisa melebar ke perhitungan di total supply, gitu kan? Dengan total supply 100 miliar itu, apakah mungkin nilai satu koin P itu segitu, gitu Om?
itu nanti kebijakannya tetap ada di pihak core team gitu. Oh, berarti nilai konsensus ini yang memperjuangkan segitu jika tidak masuk ke ketersediaan sama supply apa itu koinnya, kemungkinan akan gugur nilai itu gitu. Meskipun banyak nanti yang vendor yang benar-benar misalnya bersedia dengan harga segitu. Jadi gimana ya? Saya agak susah juga menjelaskannya. Saya Mungkin coba bantu Mas Ivan. oke Saya oke coba silakan bantu. silakan. Mm. Jadi maaf Pak Hasiraman, yang apa yang Bapak sampaikan ini memang bahasanya bahasa asumsi, ya, anggapan seandainya marketplace di sana bisa buka harga kurang lebih 314.159. Terus semua nanti kembali realnya ketika enclose kerannya dibuka nanti seperti apa akan kita lihat bersama. Namun demikian apa tadi yang disampaikan Mas Ivan berkenaan dengan siapkah ketika nanti di open minded dengan harga sekian itu untuk para pionir nanti dalam pencairannya. Coba gini aja, kita analogikan sederhana aja. Kalau seandainya hanya 100 saja yang kita jual masing-masing pionir dengan jumlah 35 juta pionir, itu saya pernah sempat hitung, maka tim develop itu harus mengeluarkan kurang lebih 1.600.000 triliun. Itu catatan satu pionir hanya menjual 100 pi. Padahal banyak ribuan bahkan puluhan ribu yang nantinya akan bermigrasi masing-masing pionir. Kalau kita kembali lagi, orang terkaya nomor 1 di dunia Pak Elon Musk itu hartanya hanya 3.200 triliun. Bahkan APBN Amerika itu hanya 83.000 triliun. Sedangkan di sini Pak Nicholas harus siapkan dana 1.600.000 triliun. Ini yang agak sedikit kalau secara logika gitu agak sedikit ini nggih, agak kurang nyambung gitu loh Pak Harisamal. Jadi akhirnya kembali lagi bagaimana bisa proyek ini terarah dan terukur nantinya gitu loh. Kalau bahas nilai itu memang ini ya, jadi jadi bahasan yang menarik juga. Namun kembali lagi kita tidak bisa berandai dan berasumsi. Kita akan lihat bersama nanti ketika enclose seperti apa, seperti di Cina digaungkan nilai demikian, pada akhirnya nanti di marketplace-nya seperti apa kita akan coba lihat bersama-sama. Jadi kita coba berpikir real dulu aja nantinya Pak Harisimah. Kiranya seperti itu ya Pak. Iya, iya, siap, siap. Nah, terima kasih sebelumnya udah meluangkan waktu untuk menjawab. Apakah masih ada waktu untuk bertanya apa ke peserta lain? Pak, kalau orang Jawa bilang itu keripik gedang godo telo titi edang podo kroso. Jadi perlu juga kita berikan kesempatan pada saudara-saudara kita lainnya yang mungkin juga bisa ada berbagi nggih. Seperti itu nggih, Pak Hasirama nggih. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Siap-siap, terima kasih kembali Pak. Pak Fazli sampai jam berapa kita ini Pak? Maaf. Boleh nih buletin sampai jam 11. Barusan saya baru buka satu moderator lagi. Silakan Mod Jos. Kalau ada mau disampaikan boleh naik langsung, udah saya open mic-nya. Silakan. Dana nih suaranya. Halo. Tes. Ya, lanjut Om. Lanjut. Soal yang tadi yang konsensus, coba cek grup. Tadi udah saya kirim screenshot ya. Jadi gini loh, kenapa kita nggak mau muluk-muluk janji-janji 314 segala macam itu? Karena satu, baca yang di situ, ini sama aja kayak cryptocurrency lain yang bakal tereksposur sama volatilitas, rumor, dukungan dan segala macamnya. Jadi kalau buat menjanjikan sampai harga fix segitu, kayaknya gak masuk akal juga.
kalau misalkan emang ada yang berani ngisi liquidity pool yang 5 miliar itu, silahkan gitu. Jadi kalau saya dari awal konsensusnya saya muncul dari mulai harga 1.000, 6.700 sampai sekarang 314, ya saya rasa sih nggak masuk akal. Kalau misalkan ada vendor luar yang berani segitu, silakan, mereka sanggup. Tapi nanti pas open mainnet jangan protes ke kami atau ke CT kalau misalkan nilai P tidak setinggi yang diharapkan oleh vendor-vendor. Karena balik lagi, P itu cryptocurrency pasti masuk terpengaruh volatilitas kripto sama kayak Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya lah. Tahu sendiri kan volatilitasnya kayak gimana. Detik ini naik, berikutnya turun. Padahal bisa jatuh banget. Dan nggak mungkin juga bisa jadi abu. Jadi kalau mau barter, kalau buat vendor Indonesia ya, ini saran pribadi saya aja. Bukan mewakili CETA atau apa. Bertransaksinya pakai hal-hal yang bisa sekiranya diperlukan daily saja. Jadi perputarannya nggak perputaran sirkulasinya itu jalan terus. Jadi ekonominya sirkulasinya nggak mati. Kan salah satu faktor yang menentukan nilai suatu kripto itu kan juga sirkulasinya dilihat. Perputarannya segimana, kegunaannya, utilitasnya, itu yang perlu dibangun dulu. Jadi kalau misalkan teriak-teriak 314 tanpa meningkatkan sirkulasi, terus meningkatin utilitas, daya guna itu buat apa? Saya rasa nggak mungkin, begitulah. Oke Om, cukup. Ya, makasih. Thank you, Mod. Om Beruang, makasih. Thank you, moderator. Barusan udah ngasih paparan. Terima kasih Mas Beruang. Silakan rekan-rekan yang mau bertanya, mau sumbang saran mungkin untuk kami PCM agar ke depan selalu bisa lebih baik. Ini Pak Abu 94, silakan open mic. Pak Abu monitor. Pak Abu udah di open tuh. Udah ada respon, mau lanjut? Iya, halo. Udah. Oke, halo. Halo. Iya, silakan. Silakan Pak Abu. Pak, saya cuma pengen tanya. PI saya kan lupa parsenya itu gimana ya? Oh, kalau untuk pertanyaan itu mungkin bisa dijawab sama moderator. Kalau untuk phrase. Oh, iya. Ada pertanyaan lain terkait sama platform, Pak? Udah Pak, itu aja Pak. Soalnya saya lagi kebingungan lupa parsenya Pak. Oh, oke. Nanti bisa ditanyakan ke moderator ya di grup Oh, iya, Telegram atau di chatroom. Makasih Pak Abu. Yuk. Lanjut. Baik, lanjut di bawah Pak Abu. Yuk, saya scroll ke atas. Silakan Bapak Marcel. Open mic Pak Marcel.